Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari program S3 Ilmu Pertanian. Kemarin kami telah membuat video rancangan petak terpisah dengan menggunakan SPSS. Kali ini kami akan membandingkan bagaimana cara rancangan petak terpisah dengan menggunakan Excel. Untuk lebih jelasnya, Pak Jackson silahkan. Baik, terima kasih Ibu Ita sebagai moderator. Jadi memang benar kita akan melanjutkan membandingkan antara pekerjaan kita di rancangan petak terpisah. Kemarin kita sudah menganalisa menggunakan SPSS, sekarang kita menganalisa menggunakan Excel, sehingga hasilnya bisa dibandingkan antara pekerjaan di SPSS dan di Excel. Kita langsung masuk ke dalam materi. Baik, ini sudah kelihatan ya teman-teman? Ini adalah data yang kemarin. Nah, ini kita kembali dulu mengingatkan datanya. Ini adalah penelitian RPT. Itu ada dua faktor, yaitu yang pertama faktor A terdiri dari 4 taraf dan faktor B terdiri dari 5 taraf. Di sini petak utamanya adalah A dan anak petaknya adalah B. Jadi ini A1 terdiri dari B1, B2, B3, B4, dan B5 dan selanjutnya. Kemudian ini adalah hasil perhitungan. Jadi ini perhitungan manualnya ya, menggunakan Excel. Kita hitung FK dulu, JK total, JK kelompok, lalu masuk ke petak utama, JK galat A, JK total A, lalu anak petak, lalu interaksi, JK galat, dan JK total. Ya. Sini saya tidak menjelaskan lagi penggunaan rumusnya, ya, tetapi bagaimana langsung kepada hasil daripada analisis Excel ini dibandingkan dengan SPSS. Jadi berdasarkan pengolahan data di atas tadi, lalu dibuatkan analisis sidik ragam. Di sini kita melihat warna yang sama menentukan variabel yang sama. Jadi seperti disampaikan pada SPSS bahwa untuk RPT ini yang kita bisa ambil untuk menentukan nilai yang sama itu adalah hanya di JK, DB, dan kuadrat tengah atau KT. Sedangkan di sheet-nya kita belum bisa menentukan, harus ada modifikasi, sehingga penentuan antara dia berpengaruh atau tidak itu kita menentukan dari Excel. Tetapi untuk menentukan valid atau tidak Excel ini kita menggunakan SPSS, yaitu data yang tadi yang bisa diambil yang valid pada SPSS yaitu JK, jumlah kuadrat, derajat bebas, dan kuadrat tengah atau KT. Nah, di sini kita bisa bandingkan. Ini kita lihat warna yang sama. Untuk kelompok ini warna kuning, maka di sini kita lihat, di sini saya beri warna kuning. Di sini DB-nya 2, JK-nya 0,62, ini KT-nya 0,31. Sedangkan petak utama DB-nya di sini 3, di sini juga 3. Kemudian JK-nya 120,29, ini juga sama. Kemudian KT-nya 40,10. Kemudian pada sini adalah galat A. Galat A itu kalau di SPSS terbaca interaksi antara kelompok dan petak utama. Di sini DB-nya 6, JK-nya 2,94, KT-nya 0,49. Anak petaknya di sini warna kuning, warna orange. Anak petaknya DB-nya 4, kemudian JK-nya 129 sama, ini pun sama. Lalu ini interaksinya, kita lihat interaksinya 12, 28, 03, 2,34. Lalu di sini
Kita lihat errornya, galat B-nya di sini 32, 10,73, 0,34. Kemudian totalnya kita lihat di sini, ini 59 dB-nya. Jika totalnya itu kalau di Excel itu dia masing-masing total A, total B. Tapi dijumlahkan, kalau di XPSS dijumlahkan total, ini adalah penjumlahan antara total A dengan total B, jadi 292,01 ini sama. Ya. Hingga dapat disimpulkan bahwa perhitungan di dalam RPT menggunakan SPSS dan Excel itu sama. Kemudian untuk menentukan apakah signifikasi atau tidak, di sini kita membuat di Excel saja menghitung antara F hitung dan F tabel. Sehingga pada video sebelumnya kita mengatakan bahwa belum bisa kita mengambil kesimpulan apakah dia berpengaruh atau tidak, apakah dia signifikan atau tidak. Nah, di sini setelah kita membuat SPSS lalu kita membandingkan dengan Excel. Nah, pada menu Excel ini kita sudah bisa melihat. Di sini kita lihat di peta utama dia berpengaruh, sedangkan pada kelompok ini dia non signifikan. Artinya bahwa pada ulangannya itu dia tidak berpengaruh, tetapi ini hanya gambaran saja. Yang perlu yang kita lihat itu adalah di peta utama, lalu anak peta, lalu interaksi. Di sini kita lihat peta utama, anak peta, interaksi dia bintang 2, artinya berpengaruh sangat nyata. Artinya bahwa terjadi perbedaan, adanya perbedaan ya pada perlakuan ya yang digunakan dalam penelitian ini. Ya, artinya dia berpengaruh sangat nyata atau signifikan. Ya, sehingga ini dilanjutkan dengan uji beda. Ya, nanti uji bedanya mau BNT atau BNJ, itu atau Danton, itu tergantung kepada peneliti mau menggunakan. Tapi di sini sampai di titik ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa pengaruh faktor A tadi ini dan faktor B ini memberikan pengaruh ya yang signifikan. Artinya terjadi perbedaan. Sehingga di sini kita bisa menarik kesimpulan A0 ditolak atau H1 diterima. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran tentang membandingkan antara hasil SPSS dan Excel. Mungkin dari saya seperti itu. Mungkin ada teman-teman ingin memberikan masukan atau diskusi, saya kembalikan ke moderator. Silakan. Terima kasih atas penjelasannya Pak Jackson. Dari penjelasan Pak Johannes Jackson dapat kita lihat hasil yang didapatkan dengan menggunakan Excel sama dengan hasil yang didapatkan dengan analisis SPSS. Demikian video rancangan percobaan petak terpisah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.